Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini semuanya salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NPM 2028. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya ada Kak Eh, Yayang. saya Yayang Dewi dengan NPM C11 2021. Dan selanjutnya Saya Nopal Sirudin dengan NPM C101800101. teman pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang dimana topik tersebut saling berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Yang judulnya yaitu organisasi profesi dan kode etik profesi. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih semua, eh, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian dari organisasi profesi dan kode etik profesi? Boleh, siapa dulu yang mau menjawab? Boleh, boleh. Saya dulu deh, saya dulu ya. Jadi organisasi profesi itu merupakan kumpulan individu yang memiliki sebuah profesi untuk melaksanakan fungsi sosial gitu. Dan untuk etikanya, etika profesional atau kode etik adalah acuan perilaku perseorangan atau individu atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional tersebut. Begitu teh. Terima kasih. Ya, Ah, oke. Pengertian organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya merupakan para praktisi yang menempatkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama-sama untuk melakukan fungsi-fungsi sosial eh, yang tidak bisa mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Kalau untuk etika profesional atau kode etik profesi merupakan sebuah pedoman atau acuan bagi perseorangan atau korporasi eh, yang harus diikuti oleh para pelaku profesional. Begitu, Teh. Baik, terima kasih. Berarti eh, dua-duanya itu saling berkaitan ya antara Betul. ya, kode etik profesi. Untuk selanjutnya, apakah terdapat dasar-dasar biar sebuah profesi ini berjalan? Betul. ya ada dasar-dasarnya. Aja tuh boleh tahu. Jadi dasar-dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi itu ada empat ya. Yang pertama itu ada kredibilitas. Jadi masyarakat itu membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi gitu ya. Yang kedua adalah profesionalisme. Dapat diidentifikasikan bahwa pemakai jasa profesi sebagai profesional gitu di bidangnya. Jadi bukan abal-abal. Nah, yang ketiga adalah kualitas jasa. Jadi adanya keyakinan atas semua pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar kinerja yang tinggi gitu. Artinya sudah apa yang memiliki testimoni yang banyak lah gitu. Dan yang keempat adalah kepercayaan. Jadi pengguna jasa ini harus yakin atas pemberian jasa yang memiliki kerangka etika moral sehingga menimbulkan adanya kepercayaan dari publik gitu. Nah, itu teh. Novel, berarti terdapat dasar-dasar ya yang harus dipenuhi untuk sebuah profesi ini. Betul sekali. Itu apa saja? Gimana, Teh? Bisa diulang? Contohnya, untuk Iya. contohnya Oke, jadi ada beberapa contoh organisasi profesi. Yang pertama itu ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, ada Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, ada Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, ada Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia atau ISFI. Di antaranya itu teh contohnya. berarti kalau misalkan eh, terdapat sebuah profesi ini, berarti tugas sendiri ya, Teh? Iya, betul. Jadi boleh dijelaskan tugas-tugasnya? Oke.
Ada 4 tugas pokok organisasi profesi. Yang pertama itu ada mengatur keanggotaan organisasi dan membantu anggota organisasi untuk terus memperbarui pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi. Lalu yang kedua itu ada menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi bagi anggotanya. Yang ketiga ada menentukan atau membuat kebijakan kode etika profesi untuk anggota-anggotanya. Yang keempat itu memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Begitu, Teh. Kita sudah mengetahui ya tugas pokok apa saja yang harus dijalankan oleh seseorang yang memiliki profesi. Nah, berarti ada juga dong prinsip-prinsip kode etik yang harus kita ketahui. Iya, betul. Ya betul Teh, ada prinsipnya. Di antaranya, boleh saya yang jelasin? Boleh, Mangga, Kang. Jadi prinsip kode etik itu ada 8, yang diantaranya itu standar teknis ya, yang salah satunya adalah standar teknis. Jadi standar teknis itu adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Gitu. Suatu standar dapat pula berupa suatu artefak atau perangkat formal lain yang digunakan untuk kalibrasi gitu. Jadi yang pertama ini adalah standar teknis ya. Jadi dalam prinsip kode etik itu harus memiliki standar-standar dari sebuah teknis-teknis itu tersebut gitu ya. Nah, yang kedua adalah prinsip kompetensi gitu. Anggota profesi melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesinya dari dengan hati-hati gitu. Kompetensi dan ketekunan sebagian klien itu memperoleh manfaat gitu yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik atau legislasi dan teknik yang paling mutakhir gitu. Yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab profesi gitu. Dalam prinsip tanggung jawab profesi adalah dalam dalam etika ekonomi khususnya adalah setiap pelaku profesi itu memiliki kesadaran bertanggung jawab gitu ya terhadap pelaksanaan dari hasil pekerjaannya gitu. Selain itu, kesadaran bertanggung jawab ini juga berdampak dari terhadap profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya gitu. Yang keempat adalah kepentingan publik gitu. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik gitu. Jadi benar-benar harus menghormati kepercayaan publik gitu. Yang terakhir lagi yang keenam adalah objektivitas gitu. Jadi menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya gitu. Yang ketujuh, kerahasiaan. Jadi menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya gitu dan tidak memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan siapapun gitu. Dan yang terakhir adalah perilaku profesional gitu, berperilaku konsisten dengan reputasinya dan menjauhi tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi yang diembannya. Begitu Teh. juga kan, dasar-dasar, terus organisasi apa saja yang ada di Indonesia ini. Dan tentunya ya kita juga tidak boleh terlepas dari tanggung jawab moral, yang dimana tanggung jawab moral ini adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dan kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab moral ini, yang dimana diantaranya yang pertama bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari suatu yang telah kita lakukan. Yang kedua ada bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Yang ketiga ada bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika mengetahui bahwa orang yang akan melakukan sesuatu itu bisa menimbulkan kerugian, dan kita tidak boleh membiarkan semua itu terjadi ya, Kang Teteh semua. Disimpulkan bahwa ini merupakan fungsi. Dan untuk etika profesional atau kode etik adalah sebuah acuan perilaku seseorang yang memiliki profesi.
Dan terdapat juga dasar-dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah profesi. Yang pertama ada kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Setelah itu terdapat juga tugas-tugas pokok dari organisasi profesi. Dan kita telah mengetahui etika apa saja yang harus kita ketahui dalam sebuah profesi. Nah, mungkin saja yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih atas waktunya buat Kak Yayang sama Kang Naufal. Sama-sama Teh Semoga Ayu. Ya, yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Amin. amin. Mungkin itu saja ya. Saya tutup aja. Atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.